Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aura Putri Ramadhani. Di sini saya akan mengerjakan sebuah soal studi kasus mengenai arai dua dimensi. Di sini sudah ada soalnya. Perintahnya yaitu buatlah program yang dapat mengecek jumlah jawaban benar di lembar jawaban mahasiswa. Langsung saja kita mulai. Saya sudah membuat kelas dan package-nya. Jadi langsung saja kita buat programnya. Cara pertama kita importkan kelas. Di sini kita menggunakan kelas scanner. Jadi kita ketik import Java util scanner. Karena kita buat programnya menjadi array satu dimensi, maka kita masukkan kelas array. Selanjutnya kita menambahkan objek scanner. Kita ketik scanner input sama dengan new scanner, buka kurung, system in. Selanjutnya kita buat deklarasinya. Deklarasinya itu kita menggunakan tipe data char. Lalu untuk variabelnya yaitu nilai hurufnya. Jadi kita ketik char kurung siku, lalu kunci sama dengan buka kurung kurawal, lalu kita isi dengan variabel nilai hurufnya. Untuk menampilkan dan menginput jumlah mahasiswa, kita ketik system out print, buka kurung, lalu kita ketik masukkan jumlah mahasiswa. Ketik integer jumlah mahasiswa sama dengan input titik next in. Selanjutnya kita buat deklarasi array dua dimensinya dengan tipe data char. Jawaban sama dengan new char, buka kurung siku, kita ketik jawaban, dan di kurung siku yang kedua kita ketik kunci titik length. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah perulangan. Jadi untuk perulangannya kita menggunakan for loop. Kita ketik for, lalu kita masukkan inisialisasinya yaitu integer, i sama dengan 0, i kecil dari jumlah mahasiswa, lalu i plus plus untuk incrementnya. Untuk menampilkan jawaban inputannya, kita ketik system out print ln, lalu kita ketik inputkan jawaban untuk mahasiswa keberapa gitu. Misalnya kita ketik inputkan jawaban untuk mahasiswa yang pertama, begitu seterusnya. Oh ya, untuk yang di atas itu namanya outer loop, dan untuk yang kedua ini kita akan membuat perulangan for lagi, dan itu disebut sebagai inner loop.
Untuk bagian inner loop itu kita ketik inisialisasinya dulu, yaitu integer J sama dengan 0, lalu J kecil dari kunci, titik length, lalu kita masukkan incrementnya. Selanjutnya kita buat untuk menginputkan jawaban soal 1, kita ketik system out print, lalu kita ketik di antara kutipannya yaitu soal 1, lalu plus buka kurung J ditambah 1. Dari inner loop ini akan terus berulang melewati outer loop sampai mencapai batas pengisian jawabannya. Untuk menginput jawabannya, kita ketik jawaban, lalu kurung siku I, lalu kurung siku lagi J. Ini untuk menghasilkan totalnya dari perulangan I dan perulangan J sama dengan karakter, lalu to upper case, buka kurung siku, lalu kita ketik input next in, dan juga char A, ketik char A. Untuk jarak spasinya kita ketik system out print ln. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil pengecekannya dengan cara kita ketik system out print, lalu kita ketik hasil pengecekannya. Maka kembali lagi dengan perulangan for, kita ketik for, buka kurung, lalu masukin inisialisasinya. Integer I sama dengan 0, lalu I kecil sama dengan jawaban I kecil dari jumlah mahasiswa, lalu masukkan incrementnya. Ketik if untuk kita mengecek apakah jawabannya ini benar atau salah. Jadi kita ketik if jawaban kurung siku I dan kurung siku J, operator kunci kurung siku J. Ketik benar plus plus, maka program akan terus berulang hingga menemukan jawaban yang tepat. Masuk ke tahap terakhir, yaitu mencari nilai skornya. Jadi kita ketik integer skor sama dengan benar dikali 20. Lalu sistem out print ln, kita ketik mahasiswa ditambah I plus 1, lalu kita ketik jawaban benar. Maka outputnya akan menampilkan jumlah skornya. Supaya inputan tidak terus berlanjut, maka kita ketik input close agar programnya dapat berhenti. Kita coba run file. Perintah outputnya akan diminta masukkan jumlah mahasiswanya, lalu inputkan jawaban mahasiswa. Jadi kita isi jawaban-jawabannya per soal. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat program Java array 2 dimensi. Di sini sudah ada soal ceritanya, jadi langsung saja kita mulai.
Pertama-tama kita inputkan kelasnya dulu, jadi kita import Java Auto Scanner sebagai kelasnya. Karena kita menggunakan kelas scanner, jadi kita masukkan objek scannernya, kita ketik scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system in. Untuk menampilkan inputan masukkan jumlah mahasiswa, kita ketik sistem out print, lalu kita ketik masukkan jumlah mahasiswa. Ini agar ditampilkan saat menginput jumlahnya saat menampilkan output. Integer n sama dengan input next in itu berfungsi untuk menginput sebuah angka ke dalam inputan jumlah mahasiswanya nanti. Ketik input next line itu untuk membuat baris baru. Selanjutnya kita memasukkan deklarasi dalam bentuk array. Untuk tipe datanya kita gunakan string karena kita ingin menampilkan sebuah data N dan J. Lalu kita buat deklarasi dan alokasinya dengan tipe data integer. Total nilai sama dengan 0, lalu integer, jumlah lulus, integer, jumlah revisi sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan ke perulangan. Kita menggunakan perulangan for. Untuk perulangan for yang pertama ini dinamakan dengan outer loop. Jadi kita ketik for dalam kurung integer i sama dengan 0, lalu i kecil dari n dan incrementnya i++. Lalu untuk menampilkan sebuah data mahasiswa, kita ketik sistem out print ln, lalu kita ketik data mahasiswa ke berapa gitu. Selanjutnya untuk menginput nama, kita ketik sistem out print, lalu kita ketik nama. Selanjutnya kita ketik data kurung i dan kurung 0 sama dengan input next line. Lalu kita ketik system out print lagi untuk menampilkan inputan nilai. Dan yang terakhir itu kita ketik input next line untuk baris berikutnya. Kita ketik data kurung siku i dan kurung siku 1. Kenapa data kurung i dan kurung 1? Karena terjadinya perulangan, maka incrementnya itu dijumlahkan dengan 1. Begitu juga untuk berikutnya, dijumlahkan dengan 1, maka menjadi data I2. Kita menggunakan if, lalu masukkan kondisinya, yaitu nilai besar sama dengan 50.
Selanjutnya kita ketik data kurung siku I dan kurung siku 2. Jika nilai besar dari 50, maka keterangannya adalah lulus. Dan jika nilainya kecil dari 50, maka itu sebaliknya. Keterangannya adalah tidak lulus. Untuk tahap akhirnya mencari total nilai plus sama dengan nilai untuk mencari nilai akhirnya. Terakhir kita buat sistem outprint ln untuk membuat data-data nama yang lulus dan nama-nama yang tidak lulus. Untuk mencari nilai rata-ratanya, kita menggunakan tipe data double, lalu kita ketik rata-rata sama dengan di dalam kurung double, lalu total nilai dibagi N. Untuk outputnya, itu akan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus, jumlah mahasiswa yang revisi, dan rata-rata nilai kelasnya. Kita coba run file. Maka output akan meminta menginput jumlah mahasiswa lalu mengisi data-data mahasiswa. Dan outputnya akan seperti ini. Cukup sekian.